kita lalai dalam sholat nih buat jamaah yang ada di rumah. Karena memang nggak tahu ya kalau kita bicara soal maut ini kapan menjemput. Jangan-jangan sebelum kita sholat tiba-tiba maut udah jemput, masih utang kita sholatnya. Nah kita tapi sebagai manusia ini pasti semua pernah melakukan atau mengalami hal yang seperti ini. Atau lalai dalam mengerjakan sholat. Mungkin ya ketiduran, kayak tadi sholat subuhnya bangunnya di udah terang gitu loh baru sholat. Terus atau mungkin juga di asar biasanya nih. Di penghujung waktu baru kita sholat tiba-tiba wah selesai udah maghrib ini di penghujung waktu banget. Nah apakah sholatnya orang-orang yang ketiduran atau sholat di penghujung waktu ini masih diterima? Masih Allah terima? Katanya kalau bisa sholatnya itu nggak boleh di penghujung waktu karena ada larangan. Bukannya begitu Ustadz Maulana? Ya. Tapi bukannya lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali? Nah kita bahas sekarang ya. Kita bahas silakan Ustadz. Izin Habib, izin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seberapa besar perhatian kita kepada salat, begitulah kedudukan kita di hadapan Allah. Makanya salat itu luar biasa. Yang pertama diperiksa dari kemudian adalah salat. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Habib tadi. Makasih banyak. Dan ketahuilah, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah salat tepat waktu, birrul walidain, dan jihad fisabilillah. Jadi salat itu paling utama. Dan usahakan tepat waktu. Kalau perlu menunggu waktu. Nah gimana nih kalau ada orang salatnya yang ketiduran atau salatnya di penghujung waktu. Kita lihat dulu posisinya. Karena yang namanya ketiduran itu fitrah dari makhluk adalah tidur. Tapi jika tertidur atau lupa melaksanakan salat, maka hendaklah dia melaksanakan salat pada saat dia mengingat. Sekali lagi, pada saat dia mengingat, pada saat dia sadar, pada saat dia terbangun. Nah pada posisi salat ini coba lihat. Kalau kita tidur, lihat dulu. Yakin nggak bangun? Itu sekali lagi makruh bahkan terlarang bahkan bisa jadi haram kalau kita tidur di saat sudah mendekati waktu sholat atau yang kemungkinan bisa jadi salat kita belum dalam artian ada jaminan nggak kita terbangun? Nih Jimmy Jeep sini dong. Ini kalau yang di rumah yang mana tuh artinya Jimmy Jeep itu yang kamera yang jalan-jalan sini. Nah pokoknya hati-hati. Karena ini paling bahaya. Memang tadi sudah dijelaskan Ustazah Lulung tadi bahwa pena terangkat ketika orang tertidur sampai dia terbangun. Orang gila sampai dia sadar. Anak ketika sampai dia balik. Tapi dalam hal ini jangan pernah menyepelekan salat. Karena hati-hati. Kalau salat tepat waktu pahalanya lebih gede. Kalau saya sih kalau makan coto jam-jam 10, jam 12. Kalau makan cotonya agak siangan udah dingin, udah enak itu. Sudah nggak enak. Nah sama juga dengan salat. Orang yang salat tepat waktu bagikan bersedekah seekor onta. Lambat-lambat dikit seekor sapi. Makin lambat lagi seekor kambing. Makin lambat seekor ayam. Makin telat lagi. Nauzubillah subhanallah. Nyesal nantinya. Karena sebagaimana tadi kami jelaskan bahwa sebagaimana perlakuan kita terhadap salat, begitulah kedudukan kita di hadapan Allah. Makanya hati-hati. Perbaiki salat. Karena bisa jadi, lah Ustaz gimana nih kalau kita salatnya setelah berlalunya waktu, waduh aku terbangun, maka salatnya diqadha. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib, makasih banyak Habib, bahwa kita itu mengqadha salat karena sudah terlewat waktunya. Maka salatlah di saat waktu walaupun sudah bukan waktunya lagi tapi niatnya qadha. Tapi gini, ada satu lagi pertanyaan saya sedikit aja singkat ya. Kalau seandainya kita sholat ini udah di penghujung waktu, tiba-tiba pas giliran kita sholat nih seandainya di asar, tiba-tiba udah azan maghrib, tapi kita baru rakaat 2 gitu. Dan ada masalah, dilanjutin aja. Teruskan aja. Diteruskan aja karena kan tadi takbirnya kan awalnya kan belum masuk. Oh, tapi sah tadi sholatnya? Sah. Ah, itu yang jadi pertanyaan juga kadang-kadang nih banyak yang syarat sahnya adalah masuk waktu. Dan ketika dia takbir tadi waktu salat asar itu adalah walaupun penghujung waktu tapi kan waktunya dia ketika dia terbangun. Oh gitu. Nah udah nanti kita lanjutin lagi pembahasan ini menarik banget nih. Ya bicara masalah ilmu ini gak pernah ruginya kalau kita nanya ya. Malu bertanya sesat di jalan. Nauzubillah. Nah sekarang kita coba mau nonton juga nih. Ada tayangan nih tentang sholat tarawih yang hanya 10 menit. Waduh sholat tarawih 10 menit ya gimana bentuknya tuh? Yuk kita lihat tayangannya ini dia. Beginilah jalannya sholat tarawih di masjid milik Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Mantenan, Kecamatan Udanawu, Blitar. Sholat tarawih dan witir 23 rakaat ini berlangsung cepat, hanya kurang dari 10 menit. Gerakan salat memang tidak berubah sama sekali, tetapi berlangsung lebih cepat dibandingkan salat tarawih umumnya.
Ya ini biasanya kita kalau sholat tarawih itu 1 jam gitu ya. Paling cepet-cepetnya tuh kalau misalnya ngambil yang 11 rakaat itu paling setengah jam ya. Tapi kalau 10 menit ini memang luar biasa dahsyat nih kita lihat nih. Nggak khusyuk kayaknya gitu ya. Nah kalau misalnya kita sholat fardu juga di rumah nih kadang-kadang nih kita kurang mungkin dari 5 menit. Nggak nyampe 5 menit, 1 menit kelar sholatnya. Nah ini gimana nih Ustadz ya. Ini bagaimana caranya dalam pandangan Islam ini bagi orang yang melaksanakan sholat dalam waktu yang cepat. Atau itu salah satu gangguan setan ya, karena ada orang yang melaksanakan sholat pun waktu sholatnya ini gimana ya nggak konsen gitu loh, bawaannya pengen cepet-cepet selesai aja sholatnya. Nah ini kita minta penjelasannya dari guru kita nih, jangan yang lagi bengong, Ustazah Lulu, Saya lagi mikir 10 menit, ya Allah gitu ya. Iya. Pernahkah kau merasa Jeng, 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 hatiku jeng, 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 hampa? jeng. Pernahkah kau, nah itu kan. Oh iya benar. Kenapa jadi gue nyanyi ya? Iya. Pemirsa Islam itu yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hampa? Pernahkah kita semua merasa galau? Itu karena mungkin sholat kita belum khusyuk. Di dalam surat Al-Mu'minun udah jelas kita sering baca bareng-bareng. Semoga kita semua bisa mengamalkannya ya, karena sama-sama belajar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, yang jika mereka sholat mereka khusyuk di dalam sholatnya itu. Ini yang pertama. Nah kalau misalnya kita tergesa-gesa apakah ada kehusyuan di dalamnya, itu kita yang jawab sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua pemirsa, kalau yang namanya khusyuk ini kan jelas kita harus tumak nina, rukun sholat, sah sholatnya, syarat semuanya bagaimana. Jadi memang Rasulullah jika berjamaah maka beliau memendekkan bacaan. Tapi jika beliau sholat munfarid maka dipanjangin. Yang tadi kita lihat adalah sholat sunnah. Kalau sholat sunnah apalagi tarawih memang itu namanya sholat santai. Cuman masalahnya ini saking santainya cepet banget. Nah, kalau memang terpenuhi syarat rukunnya sholatnya, syarat sah sholatnya terpenuhi, jika tidak terpenuhi ya maka tidak sah. Tapi kalau terpenuhi insya Allah sah. Jadi ada dalam satu riwayat memang ya, yang namanya sholat ini ada 3 target. Yang pertama, sholat ini adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tadi sudah dinyatakan oleh guru kita Ananda Muhammad Miftah bahwa sholat itu di dalam Al-Quran nyatakan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi dengan Allah. Kan kalau kita baca Al-Fatihah aja kita ada tanya jawab di situ. Apalagi kalau kita sholat wajib tentunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menguasai alam semesta. Kemudian Allah menjawab, Hamidani abdi, oh hambaku sedang memuji aku. Jadi kita baca Allah jawab. Kita baca Allah jawab. Jadi di sini sarana komunikasi. Jadi kalau misalnya kita sholat wajib, mungkin kita akan terus yang namanya husu-husuin, kita tumak ninahin. Tapi karena tadi berjamaah sholat sunnah, ini kembali lagi ya kepada apakah syarat sah sholat ini tercapai, apalagi sholat sunnah. Jadi yang pertama adalah tadi sebagai mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua sebagai sarana komunikasi dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, ya kan, Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah jawab asna alayya abdi, oh hambaku sedang menyanjung aku, sampai malik yaumiddin, ya kan. Allah yang meraja di hari kemudian. Allah jawab lagi majadani abdi, oh hambaku mengagungkan aku. Artinya di sini kita dialog. Gak mungkin kan saya ngomong sama Ustadz Maulana, Pak Ustadz kira-kira tanggal 5 Pak Ustadz bisa ke rumah saya enggak? Kalau bisa ke rumah saya coba tolong ya, Pak Ustadz tuh disediakan tanggal. Satu arah ini satu arah, gak 2 arah namanya. Iya, jadi kita mau dijawab, Iya. tanya lagi, baru mau dijawab, baru nganga, dijawab tanya lagi. Seperti itu. Jadi istilahnya kita sama orang aja ada kulonuannya. Bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, target sholat adalah istirahat jiwa. Arih Nabi solati. Wahai Bilal, Rasulullah berkata kepada Bilal bin Rabah, istirahatkan jiwa kita dengan sholat. Kalau kita begitu-begitu, gimana kita istirahatnya? Tapi memang kembali lagi kepada kalau sholat wajib kita tumaninah, ruku dan syaratnya harus kita perhatikan. Tapi tadi sholat sunnah, tarawih, sholat santai. Iya, tapi masalahnya ada tapinya. Apalagi tuh, tapinya gini, kita udah mau tertib sholatnya. Iya. Imamnya kenceng bener. Nah, ngebut. ini ya, dia. Kayak Valentino Rossi. Nah, ini gimana nih? jangan. Kalau misalnya imam begitu, makmumnya gimana? Nah, sah nggak sholatnya? Ya ini kalau kita ke Imam Ghazali, kalau kata Ihya Ulumuddin, yang namanya sholat itu kan kehusuannya. Kira-kira sholat kita tadi husu nggak? Temannya nggak? Itu aja kita jawab sendiri. Nah kalau kita jadi makmum, Nah kalau kitanya juga ikutan ke makmum, ikutan ke imam dong. Karena makmum adalah mengikuti imam. Bener. Seperti itu Kak Fadli. Bener. Ya, jadi kalau imamnya begitu kita ngikut jadinya. Iya, tapi kan gitu. imamnya nanggung bukan kita yang nanggung. Bukan dong. Oh, ya udah, nah, kita alhamdulillah. ngikut. Itu aja Bagaimana sih perlu saya jemaah, tanya.
gimana imamnya? Iya. Pemirsa, maaf ya, emosi. Iya, saya nggak menyinggung orang-orang sih. Kagak, nggak kita ada. kembali lagi kepada Iya, diri kita. Pada diri kita sendiri Belajar aja. lagi untuk khusyuk, insya Allah. Ya Allah. Ini bentar.